Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Masak apa hari ini? Hari ini saya akan bagikan resep nasi goreng kambing. Rasanya tuh pedas dan kaya rempah. Enak banget deh, ini teman-teman harus coba resep ini. Yuk langsung aja kita buat, namun sebelumnya mohon bantuan untuk dukung terus channel ini ya dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu ketika channel ini update menu masakan. Langsung aja siapkan bahannya. Pertama, 1 piring nasi yang sudah dingin ya, karena salah satu kunci utama dalam membuat nasi goreng yang enak adalah nasi yang sudah dingin. Lalu ada daging kambing, saya pakai 80 gram beratnya. Teman-teman bisa menggunakan daging kambing yang masih mentah, nanti dimasak bareng dengan nasinya atau direbus seperti yang saya lakukan juga boleh ya. Atau kalau sudah direbus, daging kambingnya bisa disuir-suir juga boleh. Lanjut untuk bumbunya, saya pakai 3 bawang merah. Ini untuk bumbunya ada yang diiris dan ada yang dihaluskan. Untuk bawang merahnya saya iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman, biar aromanya lebih keluar sih menurut saya. Tapi itu tergantung ke cara masak masing-masing orang ya, bisa berbeda-beda. Kemudian untuk cabenya, saya pakai cabai merah besar, 1 aja yang besar. Untuk cabenya juga saya iris-iris, tidak saya haluskan, saya iris-iris menyerong seperti ini. Untuk cabenya selain menggunakan cabai merah besar, saya juga gunakan cabai rawit. Namun karena saya bukan penyuka pedas, jadi cabai rawitnya juga tidak terlalu banyak. Saya hanya pakai 3 cabai rawit merah. Untuk cabai rawitnya juga sama, saya nggak haluskan, namun akan saya iris-iris menyerong sama seperti cabai merah besarnya. Ini untuk semua bumbunya sudah saya cuci ya teman-teman, sudah saya cuci bersih. Namun mohon maaf ketika tadi melakukan proses pencucian tidak sempat untuk terekam. Karena ini nasi goreng kambing, tentunya treatment atau bumbunya itu berbeda ya dengan nasi goreng pada umumnya, karena daging kambing jika tidak diolah dengan benar akan menimbulkan bau yang tidak enak, bau perengus ya. Siapkan juga 1 lembar daun salam, kemudian 1 butir kapulaga sebagai rempahnya dan 1 butir cengkeh. Seperti yang saya kemukakan di awal bahwa bumbunya selain di rajang-rajang ada juga bumbu yang dihaluskan. Untuk yang bumbu yang dihaluskan saya pakai setengah butir kemiri, kemudian 3 cm kunyit dipotong menjadi 2 bagian, kemudian bawang putih saya pakai 2 bawang putih yang diiris-iris terlebih dahulu. Saya beri 1/4 sendok teh garam agar lebih mudah dalam menghaluskannya, dan 1/8 kayu manis bubuk ya. Teman-teman boleh juga menggunakan kayu manis batangan. Namun kalau kayu manis batangan itu tidak dihaluskan seperti ini, nanti dimasak bersamaan dengan daun salam dan rempah yang lain, kapulaga dan cengkeh begitu ya. Ini karena jumlahnya sedikit jadi saya ulek manual aja, namun harus benar-benar halus ya teman-teman. Karena nanti kalau ada kunyit yang kurang halus nanti rasanya getir. Nah, saya rasa ini sudah halus, sudah cukup, siap untuk kita tumis ya. Kemudian untuk menumisnya ini tidak memakai minyak goreng ya teman-teman. Usahakan memakai minyak samin, atau kalau nggak ada nih seperti saya pakai 1 sendok makan margarin. 1/4 sendok makan, mohon maaf. Panaskan margarin, biarkan meleleh sempurna ya. Lelehkan margarin dengan api kecil, jangan buru-buru dimasukkan bumbunya, tapi biarkan margarin ini benar-benar meleleh. Nah, jika sudah meleleh, baru boleh dimasukkan rempahnya. Rempahnya dalam hal ini daun salam, kapulaga, sama cengkehnya. Nah, kalau tadi teman-teman menggunakan kayu manis yang batangan, boleh dimasukkan di tahap ini. Aduk-aduk rempahnya, jika sudah keluar aroma rempahnya, masukkan daging kambing yang sudah direbus. Karena ini saya sudah direbus, jadi tidak perlu ditambahkan air. Namun, jika teman-teman menggunakan daging kambing yang mentah, wajib banget menambahkan air dan masak hingga daging kambingnya benar-benar empuk dengan cara ditutup begitu ya. Daging kambingnya empuk dulu, baru nanti dimasukkan nasinya. Aduk-aduk terus, masak dengan api yang sangat kecil sampai daging kambingnya ini mengeluarkan minyak.
Oh ya, usahakan teman-teman jika membuat nasi goreng, itu nasi gorengnya sudah didinginkan semalaman ya teman-teman. Atau minimal masak nasinya beberapa jam sebelum digunakan. Karena jika menggunakan nasi yang baru matang, itu nasinya cenderung lembek dan akan menjadi sulit sekali untuk dipisahkan saat kita bikin nasi goreng. Nah ini saya rasa udah cukup ya. Ini rempahnya akan saya ambil, kemudian dimasukkan bawang merah sama cabenya. Di tahap ini masaknya juga masih menggunakan api kecil. Kita masak sampai bawangnya ini mengeluarkan aroma yang enak ya. Kemudian cabenya juga sedikit layu. Jangan buru-buru masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi sebelum bahan-bahan ini matang ya. Kecuali memang bahannya sudah matang, baru boleh dimasukkan kemiri dan kunyit yang tadi sudah kita haluskan. Nah ini saya akan masukkan. Aduk-aduk, tumis hingga semua bumbunya ini matang dengan sempurna. Di tahap ini aromanya sudah benar-benar kayak rempahnya udah keluar ya. Jika bumbunya sudah matang, terutama kemirinya ngeluarin minyak ya, itu baru boleh nasinya dimasukkan. Bumbu ini rasanya pas banget untuk satu porsi nasi goreng ya. Jadi rasanya manisnya pas, pedesnya pas, asinnya pas, gurihnya juga pas. Pokoknya ini benar-benar pas banget. Di tahap ini apinya boleh digedein ya teman-teman, karena kan tadi kita masak menggunakan api yang kecil. Aduk-aduk terus hingga nasinya itu menjadi berkulit ya. Kemudian tambahkan kecap manis. Saya pakai setengah sendok teh kecap manis. Jangan terlalu banyak kecap manisnya. Lalu untuk garamnya saya nggak tambahkan lagi ya garamnya. Karena tadi ketika menghaluskan bumbu sudah saya beri garam. Saya hanya tambahkan penyedap, yaitu pakai micin. Saya pakai setengah sendok teh micin. Saya tidak pakai penyedap lagi seperti Masako atau Royco, namun jika teman-teman biasa menggunakan itu boleh silakan dipakai agar rasanya menjadi lebih gurih, lebih enak. Aduk-aduk agar seasoningnya ini tercampur dengan rata ya, kecap, kemudian micin itu tercampur dengan rata. Nah, jangan lupa untuk selalu koreksi rasanya ya. Jika teman-teman merasa ini sudah enak, tidak ada yang perlu diperbaiki, sudah siap disajikan di piring saji. Nah ini dia nasi goreng kambing spesial yang enak banget, rasanya bener-bener kaya rempah, pedes, gurih, asin, manis semuanya menjadi satu, recommended untuk ide sarapan atau makan malam teman-teman. Semoga bermanfaat resepnya, mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel ini ya dengan klik tombol subscribe. Terima kasih.